dari ujung puncak atas sama ujung puncak bawah. Ya, ekornya kalau misalkan paling panjang. Kalau bodinya tidak ada ekornya ya bodinya. Oke, selamat siang Pak Asyong. Ada satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada pertemuan siang ini terkait dengan eh, materi XAU, materi emas, di mana pada pokok bahasan ini bagian yang sangat sangat penting dan mudah-mudahan nanti bisa memahami karakternya. Yang ingin kita bahas pada siang hari ini terkait dengan karakteristik emas, biar nanti ada bahan di sana untuk kita lebih hati-hati, biar kita lebih sigap menghadapi pergerakan naik turun emas yang fluktuatif dan sangat ekstrim. Apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita pahami terkait dengan karakteristik emas, seperti apa karakternya emas, karakteristik dari emas ya, yang kita maksud adalah bukan secara fisiknya tetapi karakter dari pergerakan-pergerakannya pasangan emas dan USD, XAU USD. Baik, nomor satu yang pertama yang harus kita pahami bahwa emas ini punya ring yang lebih besar, sehingga kita betul-betul harus paham dan harus hati-hati di dalam kita melakukan transaksi, baik ketika marketnya lagi bersahabat atau bahkan berbalik dari yang kita analisakan. Ring yang besar yang saya maksud adalah kemampuan pergerakan harian, di mana semua pasangan mata uang punya ring masing-masing. Nah, di emas ini lebih besar daripada yang lain. Contohnya kalau saya beri perbandingan di Euro USD ini ring harian atau eh, kemampuan pergerakan harian itu berkisar di antara 600 hingga 1200 pip. Kalau di pound sterling GBGU ya, GU ini GBP USD ya berkisar di antara 800 hingga 1000 hingga mencapai angka 3000 dalam kondisi yang normal. Ya, rata-rata di GU ini ya saya ambil rata-rata saja ya di antara 800 sampai 1600 pip. Dalam kondisi nanti ada news berdampak besar bisa mencapai angka 3000. Nah, sementara di XAU ini jauh lebih besar, berkisar di antara 600 hingga 3000 pip dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal berkisar di antara 1600 hingga 3000 pip. Karena kita fokus kita di XAU, maka saya akan perdalam kita di XAU. Di emas ini dalam kondisi ada berita berdampak yang besar, ini bisa mencapai 3000 hingga 6000 pip. Kemudian ketika ekstrim, ekstrim ini kondisional tertentu, ya, ibaratnya frekuensinya tidak terlalu sering. Nanti kalau misalkan ekstrim, dia bisa mencapai maksimum di angka 13.000. Nah, apa yang kita bisa dapatkan? Apa yang bisa kita ambil dari sisi ring ini? Ya, tentu ketika kita memahami ring ini, setidaknya kita mengetahui batasan kalau kita mau entry ketika marketnya lagi tren, kuat naik hijau, maka tidak selalu kita bisa entry buy di sana. Ada batasan lain yang namanya ring, kemampuan pergerakan. Jadi ring ini kemampuan pergerakan dalam satu periode. Kalau saya gambarkan di satu pasar, mungkin pasar gelodok yang paling gampang atau pasar Tanah Abang begitu. Dalam satu pasar itu ada banyak pedagang. Ada pedagang kain, ada pedagang elektro dan sebagainya. Dalam satu perputaran harian, itu transaksi yang terjadi sana adalah
20 triliun misalkan satu hari. Nah, pertukaran atau transaksi yang terjadi ini rata-rata dia berkisar di antara ini. Ya, mungkin naik turunnya sekitaran ini. Sangat kecil sekali kemungkinannya ketika dalam kondisi normal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis biasanya sekitar naik turun di angka 20 triliun, ini tiba-tiba 100 triliun. Nah, ini adalah sangat kecil sekali ya kemungkinan. Kemungkinan itu ada tapi kecil sekali. Kenapa seperti itu? Karena masing-masing pedagang punya kemampuan jual. Tiap pedagang punya customer yang sudah terbiasa di sana. Artinya sudah punya pangsa pasar di sana. Seorang pedagang bakso di situ mungkin hariannya mungkin sekitar 20 juta satu hari. Ini sudah dia mungkin membuat baksonya sekitar mungkin ya 20 kilo misalkan. Kapasitasnya 20 kilo. Kalau dia dinaikkan dari 40 kilo, yang terjadi apa? Makannya tidak terjual semua. Sehingga ada batasan maksimum. Batasan maksimum masing-masing penjual itu ya nanti kalau diakumulasi kira-kira 20 triliun ini. Ini contohnya. Sama hanya dengan transaksi di pasangan mata uang. Ini sama, kemampuan rata-rata itu sekitaran itu. Bagaimana kita bisa menghitungnya? Karena pemain-pemain besarnya ya sekitar itu saja. Sementara kalau pemain kecil, trader-trader itu dampaknya kecil sekali. Yang berdampak itu pemain besar. Sehingga pergerakan rata-rata ya begitu. Kalau di pasar tadi Tanah Abang contohnya sekitar 20 triliun misalkan, maka seperti halnya dengan pasangan ini. XAU di dalam kondisi normal 1.600 sampai 3.000 pip dalam kondisi yang normal. Dalam kondisi yang ada berita berdampak di antara 3.000 hingga 6.000. Kemudian ketika dalam kondisi ekstrim bisa mencapai maksimum 13.000. Ketika di area puncak di situ, ya nanti kita bisa mengambil posisi baliknya atau kita bisa mengambil reversalnya. Tentu dengan catatan sudah ada trigger yang sudah muncul di sana. Nah, sekarang kita berikan contohnya. Saya masuk di euro dulu untuk membandingkan dengan XAU nanti. Euro itu pergerakannya rata-rata 600 hingga 1.200. Kita lihat Saya potong sebentar boleh, ya, Ibu? silakan. Euro ini apakah dia berpasangan harus range 600 sampai Ini 1.200 ini berpasangan selalu dengan dengan Euro USD. EU itu singkatan dari Euro dan USD. ya. Oh, kalau dengan euro dengan yang lain kayak seperti Beda. AUD, Oh, beda. CHF Itu punya itu beda ring lagi ya? beda-beda. Yang saya maksud ini Oh, EU ini bukan singkatan dari Euro tapi Euro USD. GU ini GBP USD, Pound Sterling USD. oh, oh ya Ya, ya ya ini ya ya. adalah Oke, singkatan. Kalau ada yang menyebut EU itu bukan Euro. EU itu dia kepanjangan dari Euro USD. SD. GU itu GBP Oh, USD. Itu. kalau kalau misalkan sama AUD, Oh, NZD itu beda beda. lagi ya? Itu punya karakter yang berbeda nanti. Nah, yang kita bahas adalah yang utama. Yang pasangan besar ini sama XAU. Yang terlebih nanti di XAU. Iya ya. Nah, saya masuk dulu di contohnya di Euro USD. Saya masuk di Euro USD sebagai bagian dari bagaimana membandingkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa time frame H1 ini bisa dibatasi harian begini. Atau kita bisa menggunakan time frame D1 langsung ya. Nanti akan ketemu D1 itu ringnya. Nah, ring itu menghitungnya dari ujung ke ujung, dari ujung puncak ke atas, puncak atas sama ujung puncak bawah. Ya, Mhm. ekornya kalau misalkan paling panjang. Kalau bodinya tidak ada ekornya ya bodinya. Oh, ekornya Ya, yang di atas sampai di bawah. sampai bawah ekornya juga ya, Iya, Ibu ya? yang paling ujung-ujungnya pokoknya. Kalau tidak ada ekornya ya berarti kotaknya. Iya iya Oke, iya kalau iya. kita lihat coba kita ukur dulu dari ujung atas ujung bawah sama saja ngitungnya. Ini sekitar ini 858. Berarti dalam kondisi normal, kecil sekali. Nah, ring ini biasanya rata-rata mendekati yang kemarin-kemarin atau yang terdekat yang kemarin. Kemarin terdekat yang lusa, lusa terdekat yang sebelumnya gitu. Sekitaran itu kira-kira. Sehingga kalau misalkan yang kemarin ini kisarannya sekitar
800 sekian sampai atau 900 ya. 888 ini sekitar 900. Maka hari ini kalaupun bergerak ya nanti sekitaran itu, sekitaran 800-an. Sehingga kalau misalkan turun ini kira-kira sampai ya sampai kira-kira di batasan supportnya di sana. Kira-kira sekitaran itu. Sehingga kalau sudah mencapai di situ kemudian muncul trigger atau buyer yang sudah mulai berjajar, maka fokus kita ke buy. Nah, Sibu, sorry Ya. saya potong. Itu dalam sehari, ini kan tanggal 9. Mm-mm. Seandainya dia sampai full turun sampai ke bawah kan sudah hampir capai 900 ringnya. Ya. Artinya itu kalau kita masuk trigger itu bukan untuk hari besoknya ya. Iya, kalau D1 kan masuknya kan tidak bisa di D1. D1 ini hanya Oh untuk iya, lihat ringnya. Untuk iya, entry-nya iya, kita masuk H1 lagi, tidak bisa begitu. iya, Jadi iya. di H1 nanti akan ketemu. Contoh yang kemarin misalkan kalau kita lihat kita bandingkan dengan sebelumnya kita ukur dari ujung ke ujung ini kita menggunakan H1 sehingga yang kita cari yang puncak-puncak. Hanya Yang puncak 500 sekian, hanya 500 sekian, tidak sampai 600. Kemudian yang lusa ini kalau kita hitung 890-an. Kita ambil yang terdekat karena yang terdekat ini cuma 500 dan di break di sana ya. 500-nya di sini di break artinya dilewati sudah, maka kita gunakan yang lebih panjang yang kemarin. Yang lusanya. Berarti kita jadi acuan yang ini sekitar 888. Kemudian yang ini yang ya, saya contohkan yang sedang saya bahas ini, ketika sudah mencapai angka itu atau mendekati, maka dia berpotensi untuk berbalik. Nah, sekarang di 860, mendekati 880. Ternyata tidak sampai 880, dia sudah ditolak. Sibu, boleh ulang sekali lagi ya, Sibu. Ya. Kan kita patokannya hari kemarin. Mm-mm. Ini di time frame H1 ya. Ya. Nah, di H1 kan kita ukur berarti kan dari hari kemarin. Tuh, hari kemarin bukannya tanggal 8 ya, Sibu ya? Ini Oh, ya, ya. kita membahasnya yang bukan hari ininya. Ya, karena hari ini kan Oh, belum selesai. ya, hari ini belum Ya, selesai. yang kita membahas hari Oh, kemarin berarti patokannya yang lusa dan sebelumnya. Karena hari lusanya ini sudah di breakout, sudah dilewati, maka di kita breakout patokannya ya, yang Sibu ya. lebih tinggi lagi, yang lebih panjang ringnya dari yang kemarin. Yang terdekat adalah yang lusanya. Yang kita gunakan yang ini, Sebelumnya. 890-an. Maka nanti ketika mendekati 890 itu kalau misalkan ada petunjuk berbalik ya kita ikut berbalik. Tapi kalau misalkan di 890 dia terus naik tidak ada petunjuk dan ada tanda untuk turun ya kita tunggu dulu. Ya kita tunggu sampai ada petunjuk sehingga ada artinya kehati-hatian di sana. Contoh yang ini tidak sampai mencapai angka 800 sekian, tidak sampai 890 tapi 800 lebih sudah. Yang ini 800 di puncak 860 tetapi ditolak. Dari yang sebelumnya sudah mulai ditolak, dari sini sudah mulai ditolak, kemudian berikutnya juga sudah mulai ditolak. Ini bisa menjadi pertanda bahwa inilah maksimum ringnya. Sehingga harus hati-hati ketika sudah di puncak ring, kemudian sudah mulai ada perubahan warna atau ada penolakan di situ, maka lebih baik kita mengikut atau memanfaatkan peluang reversalnya. Reversal dimaksud belum tentu nanti berbaliknya panjang, tergantung struktur yang terbentuk. Kembali lagi tergantung struktur terbentuk di sana. Nah, saran saya kalau sudah di atas jam 12 malam break sudah, jangan masuk karena jam 12 malam ke atas itu adalah wilayah-wilayah market yang sedang stabil di situ. Dia sudah tidak akan fluktuasi yang bergerak signifikan tapi kecil-kecil saja sampai pagi nanti. Maka transaksi kita batasi sampai jam 12 malam akan lebih tenang nanti kita. Kenapa kalau di atas jam 12? Di atas jam 12 silakan dibuktikan marketnya nanti pergerakan akan kecil. Sehingga kalau misalnya ini sudah kuat naik meskipun di ring sudah, kemudian dia berbalik, ini pun belum tentu belum menjamin dia
akan turun panjang, apalagi sudah di atas jam 12. Yang terjadi dia akan bergerak naik turun sampai selesai, sampai pagi. Baru Itu nanti misalkan mau bayar kekuatannya muncul lagi, baru dia nanti bisa bergerak jauh lebih kuat lagi. Nah, begini Bu, bisa nanti. Karena satu hari ada batasan, ada ringnya tadi. Sudah terhenti, selesai di situ. Ya. ya. Mm-mm. Nah, kalau saya coba gini sih Bu ya. Misalkan ini kan kita belum kelihatan nih yang tanggal 9 ya. Ya, Nah, tanggal 9 kita jangan jadi patokan untuk range kan nggak ya sih Bu bisa. ya. Nanti ringnya kalau Eh, sudah panjang dan mendekati hari yang kemarin, kemudian di situ sudah mulai ada perubahan arah, itu baru nanti ya, bisa jadi acuan nanti. jadi artinya kan saya hari ini tanggal 9. Mm-mm. Oh, saya lihat berarti kita sekarang saya lihat misalkan saya lihatnya tanggal 8. Ya, Nah, tanggal 8 ini saya ukur sampai di ujung gitu ya sih Bu ya. ya, ujung ke ujungnya. Nah, ujung ke ujungnya, oh sekian. Oh, kemarin punya, berarti dipatokin kemarinnya lagi kan ya? Kalau Oh, yang hari ini ngambilnya yang kemarin, ya, ngambilnya yang hari kemarin, ini tanggal atau 9 lihatnya saya yang patokan kemarin. saya kemarin. Mm-mm. Nah, terus saya bandingkan, kan range-nya antara tadi berapa ya? 600 sampai 1.200 ya sih Bu ya. Ya, Nah, terus saya patokin yang kemarin, kalau kemarin oh, ujung ke ujung cuman 500-an tadi ya. Yang yang hari kemarin, tanggal 7. yang tanggal 7 berapa tadi? 600 mungkin ya. Enggak sampai. 500-an. 500, 550-an. Nah, itu berarti apa ya pengertiannya, ini berarti dia sudah tembus gitu ya Sebu ya. Iya, kalau sudah tembus masih kuat, maka tidak digunakan. Kita gunakan yang sebelumnya yang terdekat dari runningnya ini, yang hari itu, kemudian dia yang lebih panjang dari Nah, ini. Nah, yang lebih panjang adalah yang oh, kemarin lusa itu sudah lebih panjang lagi, bukan 500 tapi 890. Sehingga nanti artinya kita bisa ambil kesimpulan dengan perbandingan itu, oh bahwa ini yang tanggal 8 ini sudah hampir mencapai puncak. ya, Kita bisa mengukur bahwa ini titik puncak uptrendnya gitu kan. ya Nah, karena dia sudah ada tanda signal keluar sudah ada dua titik. kali ditolak yang Ya, tinggi ini ya sih betul Bu ya. betul betul. Oke, oh ya ya ya. Nah, dari situ wah kemungkinan ini bisa-bisa turun gitu ya sih, Ya, walaupun tidak persis ya sih ya. meskipun tidak persis, artinya paling tidak ada kehati-hatian di situ untuk yang kita lakukan. Meskipun ini naik, meskipun ini dorongan ke atas kuat, tidak selalu kita harus ikuti. Itu ada Iya, takutnya batasan. kan kita kan misalkan candle merah ini belum keluar nih kan sih Bu ya. Mm-mm. Candle merah yang paling ujung ini sih Bu. Ya, Nah, ini kan kita, aduh, mau misalkan kita mau masuk, ini bisa naik lagi nggak ya? Kira-kira kan kita kalau buta buta range gitu kan sih Bu. iya, tidak tahu Kalau buta nanti. range kan, wah ini candle gini sudah dua, tapi ditolak, memang ada curiganya. Uh-uh. Nah, tapi kan ada keraguan kita bisa masuk lagi gitu loh sih Bu. Ya, Oh, ini fungsinya puncak range yang fungsinya kita betul. lihat itu ya sih Bu ya. Ya, fungsinya minimal untuk mengetahui apa ya nanti Sudah mendekatin agak batasan-batasan. hati-hati. Ya, ada hati-hati. Oh, Kecuali hari Jumat dan hari Kamis. Ya, diingat kecuali hari Jumat, hari Kamis. Jumat, Kamis. Ya, kenapa di sana kok? Kenapa hari Jumat dan Kamis? Iya, kenapa Perlu sih Bu? diingat kalau hari Kamis ini puncaknya pasar, dia rame-ramenya. Hari Jumat ini mau tutupan. Sehingga Oh, puncaknya itu biasanya paling rame di sana, fluktuasinya bisa mencapai melebihi dari ring bahkan 1 minggu yang lalu. Nah, diingat hari Jumat saja, khusus hari Jumat dan hari Kamis. Kalau hari Jumatnya sudah panjang, biasanya hari Kamisnya tidak terlalu. Atau sebaliknya, kalau Kamisnya tidak terlalu panjang, nanti Jumatnya biasanya panjang. Dan itu tidak selalu hari Kamis Jumat. Artinya hati-hati di hari wah, Kamis dan Jumat. oh, 2 hari ini dua agak hari ini dua hati-hati. hari ya, pada hari 2 hari tidak selalu hari Kamis Jumat itu panjang memang, tetapi kebanyakan di hari Kamis atau hari Jumat itu support resisten ketiga pun terkadang bisa diterjang, ringnya pun bisa diterjang. Tapi tetap kita harus pahami, kita sudah sampaikan di awal bahwa ring emas itu bisa 1.600 hingga 3.000 Hmm. ya, sehingga perlu hati-hati meskipun sudah 2.800 misalkan, masih ada peluang di sana.
bahkan bisa menerjang, bisa nanti naik di angka 4.000. Nah, sekarang kita coba review yang sebelumnya biar nanti kita ada pembahasan, ada kejelasan.